Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya. Oke. Ini dengan siapa ya, Mbak? Dengan Putri, Bu. Dengan Putri. Oh, yang kemarin kita udah janjian ya, kita udah telepon janjian hari ini untuk proses counseling gitu ya. Oke, Mbak Putri dari mana? Dari kosan. Dari kosan. Hari-hari ini ngapain aja nih Mbak Putri? Biasa sih ngampus, kadang ada kegiatan ya sama anak-anak organisasi, kumpul-kumpul gitu. Oke, sebelumnya Mbak Putri perkenalkan, saya Eliana. Di sini saya sebagai konselor yang nantinya akan membantu menyelesaikan masalah Mbak Putri gitu ya. Sebelumnya Mbak Putri pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, ini pertama kali. Pertama kali. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses konseling ya Mbak Putri. Jadi proses konseling adalah proses bantuan dari konselor, yaitu saya, kepada konseling. Nah, di sini konselingnya adalah Mbak Putri untuk memecahkan masalah Mbak Putri. Tetapi nanti keputusan akhirnya itu tetap ada di Mbak Putri, seperti itu ya Mbak Putri. Kemudian di proses konseling juga memiliki asas-asas Mbak Putri. Ada 3 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana nantinya Mbak Putri bisa menceritakan seluruhnya kepada saya dan saya akan menutup tapi saya tidak akan cerita ke siapapun gitu ya kan, karena ini rahasia kita. Nah, kemudian ada juga asas keterbukaan, di mana nanti Mbak Putri bisa menceritakan seluruh permasalahan Mbak Putri kepada saya secara terbuka, secara gamblang. Dan kemudian ada juga asas kesukarelaan. Jadi Mbak Putri datang ke sini secara sukarela, tidak ada paksaan, seperti itu ya Mbak Putri. Oke, selanjutnya Mbak Putri, dalam proses konseling juga terdapat ini batasan waktu nih Mbak Putri. Untuk sesi sekarang kita akan melaksanakan sesi konseling selama 1 jam ke depan. Nah, apabila nantinya perlu tambahan waktu, kita akan dijadwalkan di lain hari, begitu ya Mbak Putri? Oke, bisa dipahami ya Mbak Putri? Oke, sekarang boleh nih diceritakan nih gimana Mbak Putri kok kayak kelihatan murung banget nih? Ya, sebelumnya aku kan anak rantau nih Mbak, dari Bandung, kuliah di sini. Oh, oke, dari Bandung. Sunda ya? Iya, Sunda. Iya, Sunda. Terus kan baru 1 tahun saya di Purwokerto ini gitu. Dan saya juga belum bisa ini loh, kayak ikutin mereka sama bahasa Jawa. Aku juga kan belum bisa bahasa Jawa, jadi kayak kultur shock sendiri buat aku. Mbak Putri ini kan tadi dari Bandung ya katanya, dari Bandung kemudian sekarang di Purwokerto karena kuliah gitu ya, dan Mbak Putri mengalami culture shock gitu. Culture shock ini gimana nih Mbak Putri? Mulai dari saya belum belum bisa Sosialisasi. belum bisa bersosialisasi sama teman-teman yang ada di Purwokerto ini gitu. Saya juga kayak masih canggung dengan bahasa mereka, dengan obrolan-obrolan mereka gitu. Oke, karena Mbak Putri ini bahasa Sunda ya, dan rata-rata kan di Purwokerto atau yang berkuliah di UIN Saizu itu kan menggunakan bahasa Jawa gitu ya Mbak Putri. Iya gitu. Jadi ya kadang-kadang aku juga bisa sih ngimbangin sama mereka gitu. Oke, tapi Mbak Putri masih ngerasa canggung gitu dan susah bersosialisasi. Tapi teman-teman Mbak Putri apakah ada yang menggunakan bahasa Sunda juga atau dari daerah Jawa Barat gitu? Ada sih, tapi ya kita kan jarang ketemu gitu. Aku kan teman-temannya sekarang kayak ya anak-anak Jawa semua gitu. Oke, jadi kita lanjut ke
nanti penyelesaiannya Mbak Putri. Jadi Mbak Putri ini melakukan proses konseling ingin hanya sekedar didengarkan atau ingin menyelesaikan permasalahan Mbak Putri sendiri nih? Saya ingin menyelesaikan masalah saya sendiri, tapi kan susah ya itu kan karena di sini rata-rata mereka menggunakan bahasa Jawa, jadi ya saya juga sedikit mengimbangi, ya lumayan lama itu. Oke, jadi proses konseling kita ini nanti di endingnya adalah penyelesaian permasalahan dari Mbak Putri gitu ya Mbak Putri. Karena permasalahan Mbak Putri ini adalah sulit bersosialisasi dengan yang berbeda bahasa Jawa, dan Mbak Putri sendiri adalah bahasa Sunda. Jadi Mbak Putri ingin lebih bisa bersosialisasi gitu dengan teman-temannya gitu ya Mbak Putri. Nah, sebelumnya Mbak Putri berarti berkeinginan ingin belajar bahasa Jawa gitu Mbak Putri? Pernah? Belum belajar juga. Oh, belum pernah belajar. Atau ikut-ikut apa gitu? Sebenarnya sih teman saya nyaranin buat ikut masuk ke organisasi karawitan itu, yang mana kan di organisasi karawitan itu kan masih ada tradisi Jawa-Jawanya gitu. Jadi kata teman saya tuh coba aku masuk ke situ biar aku bisa apa ya, ngimbangin Iya. Oke, Mbak Putri berarti disarankan sama teman-temannya untuk mengikuti organisasi gitu ya, organisasi karawitan, UKM gitu ya. Sebenarnya itu udah bagus ya saran teman-temannya untuk mengikuti karawitan, karena kan itu ada budayanya juga, budaya Jawanya gitu. Jadi Mbak Putri bisa belajar budaya dari budaya Jawa dan budaya Sunda gitu ya. Akhirnya nantinya bisa bersosialisasi lagi nih dengan teman-teman Mbak Putri. Oke, dari Mbak Putri sendiri sudah mencoba untuk gabung? Belum mau. Kenapa nih Mbak Putri? Ya karena aku juga masih bingung harus nyari info dari mana dulu gitu. Oke, mungkin tapi ada keinginan nih untuk belajar gitu ya. Dari Mbak Putri sendiri kan ada keinginan untuk belajar budaya Jawa gitu ya, biar tidak mengalami culture shock lagi gitu. Mungkin bisa nanti Mbak Putri untuk mencari informasi-informasi terkait UKM karawitan ya tadi. Iya, nanti aku coba cari-cari informasi tentang UKM itu biar aku tuh ada kemauan. Ya kemauan sebenarnya ada, ya itu karena aku malas buat nyari informasi tentang gimana sih cara masuk ke UKM karawitan itu gitu. Oke, di sini kan Oke, di sini kan Mbak Putri udah ada kemauan untuk berubah gitu ya, bukan berubah tapi untuk belajar. Terus juga sekarang saya punya buku nih Mbak Putri. Punya buku, Mbak Putri kan tadi udah ada kemauan untuk belajar gitu ya, dan saya minta Mbak Putri untuk menuliskan hal apa saja yang akan Mbak Putri lakukan ke depannya untuk Mbak Putri ini belajar bahasa atau budaya di Purwokerto ini atau di bahasa Jawa gitu ya. Coba boleh ditulis Mbak Putri? Terus habisin. Oke, Mbak Putri bisa tulis semuanya ya di list, kayak saya ingin belajar atau apapun kegiatan Mbak Putri yang bisa Mbak Putri lakukan untuk belajar bahasa Jawa gitu ya. Udah Mbak Putri? Udah. 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 Oke,
Nah, di sini udah ada lisannya ya Mbak Putri. Mbak Putri sendiri nih yang menulis kegiatan ini atau apapun yang ditulis di sini. Silakan Mbak Putri, nanti ini kertas ini bisa dibawa pulang. Kemudian Mbak Putri bisa tempel nih, bisa ditempel di tempat tidur, tapi jangan ditaruh di rak, nanti nggak kebaca. Intinya Mbak Putri bisa tempel di bagian-bagian yang mudah terbaca. Biar apa? Biar Mbak Putri ingat nih, misalkan Mbak Putri mau tidur atau mau apa, terus Mbak Putri lihat dinding nih, karena ditempel di dinding gitu kan. Terus, oh saya harus melakukan ini. Jadi Mbak Putri tuh terus-terusan keingat gitu, dan akhirnya nanti menjadi kebiasaan gitu. Paham ya Mbak Putri? Ini bisa dibawa pulang, nanti Mbak Putri bisa coba tempel gitu ya. Nah, Mbak Putri, apalagi nih kiranya ada yang mau disampaikan lagi? Oh, kan potong-potongan cowok tadi kan dipotong-potong. Ada yang disampaikan, ada. Nah, Enggak sih Bu, enggak sih Mbak, tapi ya paling itu sih, saya masih kayak susah aja. Bisa pulang aja gitu. enggak sih Mbak, tapi kayak saya tuh sama susah ya, susah buat apa tuh, buat Sosialisasi. iya, buat bersosialisasi sama teman-teman anak-anak Jawa. Paling itu sih keluhan saya selama saya di Purwokerto ini. Oke, karena mungkin tadi juga sudah ada penyelesaiannya gitu ya dari Mbak Putri bisa masuk kegiatan atau UKM UKK yang berhubungan dengan budaya Jawa gitu ya, biar Mbak Putri bisa belajar nantinya. Dan dari Mbak Putri sendiri kan juga udah mau belajar, mempunyai keinginan gitu ya. Mungkin cukup berarti Mbak Putri permasalahannya itu ya. Iya, Oke. sudah cukup. Oke, di sini saya mencoba untuk merangkum ya Mbak Putri. Yang pertama adalah Mbak Putri ini mahasiswa asalnya dari Bandung, Jawa Barat, dan mempunyai bahasa Sunda gitu ya, bahasa Sunda, tapi Mbak Putri ini mengalami culture shock terutama di bahasanya gitu ya. Jadi membuat Mbak Putri ini susah untuk berkomunikasi dengan teman-temannya yang ada di kampus ataupun di lingkungan sekitarnya, karena mereka menggunakan bahasa Jawa gitu, sedangkan Mbak Putri tidak tahu bahasa Jawa gitu kan, ya kan. Nah, tetapi dari saran yang tadi sudah disampaikan oleh temannya Mbak Putri, dan Mbak Putri juga mencoba untuk melaksanakannya. Tadi juga udah mau gabung ke ikut karawitan ya Mbak Putri. Mungkin itu bisa dicoba dulu. Nah, nanti kita bisa ketemu lagi memfollow up bagaimana ketika Mbak Putri sudah gabung karawitan nih. Kira-kira ada perubahan apa yang terjadi di Mbak Putri? Begitu ya Mbak Putri. Kayaknya ada yang mau disampaikan lagi Mbak Putri? Ini udah cukup ya Mbak. Oke, cukup. Waktunya juga udah selesai, ini udah 1 jam. Kita bisa reschedule lagi gitu ya, kita jadwalkan lagi ketika Mbak Putri sudah masuk di karawitan gitu, biar kita tahu perkembangannya. Oke, mungkin sekian dari proses konseling ini ya Mbak Putri. Iya, Cukup? cukup. Oke, Mbak Putri merasa puas? Puasan Mbak. Oke. Cukup ya, dicukupkan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Iya, terima